tetap lakukan yang harus dilakukan dan berusaha terus sampai targetnya tercapai. Perkenalkan, nama saya Tito, saya sebagai manajer operasional di Balai Hidroponik Salatiga. Alamat lengkap Balai Hidroponik ada di Jalan Mutiara nomor 35, Kelurahan Bugel, Salatiga. Balai Hidroponik ini terdiri dari 3 awalnya anak muda yang suka terhadap dunia pertanian, sekarang tinggal 2, dan kami fokus di pertanian urban farming, yaitu hidroponik. Tepatnya kami melayani permintaan sayur baik ke swalayan atau orang perorangan. Luas greenhouse Balai Hidroponik ini ada 150 meter persegi, kemudian jenis sayurnya ada sekitar 4 jenis sayur. Ada selada hijau, sawi pagoda, sawi pakcoy, kemudian daun mint. Dasarnya memang karena kami semua alumni Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW Salatiga. Kemudian salah seorang teman kami bekerja di sebuah lembaga, dia dipasrahi proyek untuk mengembangkan hidroponik di lembaga tersebut. Kemudian dia mengajak kami untuk ikut serta dalam proyek itu, mengembangkan proyek itu bersama. Pada saat proyek itu berjalan, kami melihat kesempatan bahwa hidroponik ini bisa dikembangkan lebih lagi. Maka dari itu kami terus memutuskan untuk membangun Balai Hidroponik bersama. Jadi karena kami semua fresh graduate, jadi tabungannya juga cukupan, kami mencari investor untuk mencukupi kebutuhan awal untuk membangun greenhouse dan membangun instalasinya. Jadi sayuran yang ada di greenhouse Balai Hidroponik ini hitungannya panen cepat, jadi kurang lebih 30 harian untuk dia bisa dipanen. Jadi dari semai, kemudian 30 hari kemudian sudah bisa dipanen. Jadi untuk sistem pertaniannya kami memakai sistem NFT. Jadi NFT itu intinya tidak ada genangan dalam pralon ini. Jadi airnya mengalir dan diputarkan. Kemudian media tanam yang kami pakai ada beberapa macam. Ada yang rock wool, ada yang dacron juga. Jadi rock wool itu kami pakai untuk sayuran yang akarnya banyak. Kemudian dacron itu yang akarnya sedikit. Perawatannya karena kami suplai sayur ke swalayan, di mana swalayan itu tidak mau ada sayur yang terkontaminasi bahan kimia. Jadi kami setiap hari merawat sayurannya dengan meneliti langsung. Jadi kami buka satu persatu daunnya, kalau ada hama atau ulat atau apapun itu kami langsung ambil. Jadi mencegah hama itu menyebar secara massal. Jadi kami hampir tiap hari melihat kondisi sayurannya. Kendalanya dan suka dukanya lebih ke mengedukasi masyarakat. Jadi karena hidroponik ini sayuran sehat, kemudian pangsa pasarnya juga sedikit khusus. Jadi kami butuh mengedukasi masyarakat untuk sadar akan sayur sehat. Kemudian setelah mereka aware dengan sayur sehat, baru kami bisa memasarkan produk kami. Jadi kalau untuk panen hidroponik lebih gampang sih dari sayuran yang ditanam di tanah biasa. Proses panennya setelah berumur 30 hari untuk sawi pagoda, ini sudah tersedia lubang tanamnya, kita tinggal angkat aja. Jadi satu tanaman ini beserta akar-akarnya itu kita packing. Gitu kurang lebihnya. Sistem penjualannya kami jadi supplier sayuran di swalayan, ada dari Salatiga sampai Semarang. Untuk sistem penjualannya kebanyakan swalayan makainya konsinyasi atau titip jual. Jadi kalau untuk harga satu packnya itu di kasusnya di Gelael, sayuran kami dijual Rp10.000. Satu pack sayuran sawi pagoda berisi dua buah sayur. Untuk produk kami sudah pernah kirim sayur dari Semarang, kemudian ke Jogja kami pernah, kemudian ke Salatiga pastinya, ke Cilacap dan ke Jakarta. Kalau omset kurang lebihnya
sekitar 20-25 juta per bulan. Intinya balai hidroponik itu terdiri dari 3 orang, dari 2 orang, jadi dari saya manajer operasional dan Mas Aditya Yoga untuk pemasaran, kemudian kami punya admin. Tapi untuk merawat greenhouse ini cuman butuh 2 orang saja. Prospek sayur hidroponik ke depan sangat luas dan sangat menjanjikan karena apalagi di masa pandemi sekarang ini orang juga sudah mulai aware akan kesehatan. Mereka mulai beralih ke sayuran sehat, jadi kondisinya pasarnya sangat-sangat terbuka dan sangat-sangat mungkin untuk dikembangkan lebih luas. Cara-cara sukses dalam bertani hidroponik: disiplin, kemudian persisten. Jadi tetap lakukan yang harus dilakukan dan berusaha terus sampai targetnya tercapai. Harapan kami mau bikin store fisik, jadi kami lebih bisa menjangkau konsumen lebih dekat lagi. Kami tidak menjual kesualayan. Kalaupun ada konsumen yang pengen beli langsung dari kami sudah bisa menyediakan tempatnya. Jadi rencana ke depan dan rencana terdekat kami ingin mendirikan store fisik sendiri untuk jualan sayur sendiri. Pesan untuk anak muda, jangan takut berusaha, kejar cita-cita sampai setinggi langit, dan usahakan cita-citanya sampai cita-citanya tercapai.